Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur Engkau menyatakan kebaikan-Mu pada kami hari lepas hari, dan juga kebaikan-Mu Engkau nyatakan melalui kecukupan yang boleh kami rasakan hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat merenungkannya serta dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengantarkan firman-Mu pada saat ini, mari Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 8 sampai dengan 9. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Janganlah makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah ketaatan. Bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang kerajaan Israel yang telah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dengan Raja Yerobeam, kemudian kerajaan Yehuda dengan Raja Rehabeam. Nah, diceritakan bahwa ada seorang nabi dari kerajaan Yehuda yang sedang bercakap-cakap dengan Raja Israel. Nabi tersebut tidak disebutkan siapa namanya, sedangkan nama Raja Israel bernama Yerobeam. Percakapan itu terjadi karena nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ia tidak boleh makan dan minum di wilayah kerajaan Israel. Dan hal itu mutlak harus dilakukan oleh nabi itu. Dialognya dengan Raja Israel, yaitu Raja Yerobeam, bahwa sekalipun ia diberikan setengah dari istana, tetapi tetap ia tidak mau singgah makan roti dan minum di wilayah kerajaan Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kelanjutan cerita ini diceritakan bahwa sang nabi itu rupanya ditipu oleh nabi yang lain, yang membuat sang nabi dari Yehuda ini kemudian mampir di salah satu rumah di kerajaan Israel, kemudian makan dan minum di kerajaan Israel. Akhirnya nabi itu ketika kembali ke arah Yehuda, dia diterkam oleh singa dan mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan Allah adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tindakan tersebut bukan semata-mata untuk Allah saja, tetapi sebenarnya juga demi
manusia yang melakukannya. Tetapi memang tidak banyak orang yang mau mendengar soal ketaatan. Sebab yang ada dalam pikiran, ketaatan itu adalah melulu tentang larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan larangan-larangan tersebut sepertinya memberatkan untuk dilakukan. Bagaimana tidak? Ketaatan itu artinya meninggalkan zona nyaman, menjalani hidup tidak seperti biasanya, menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan diri sendiri. Ketaatan artinya membiasakan suatu gaya hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berbeda dari kebiasaan dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika orang lebih suka mendengarkan soal berkat, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan mujizat. Padahal semua itu, keberhasilan, keselamatan, kemenangan, dan pemulihan diawali dari ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita belajar taat. Belajar sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan perkara mudah memang, tetapi ketika kita menjalani hidup dengan taat, maka akan mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami diingatkan kembali tentang ketaatan kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami, tolong kami, dan tuntun kami untuk dapat hidup taat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.